Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proses peredaran darah. Sebelum mengetahui proses sistem peredaran darah, terdapat peranan beberapa organ penting di dalamnya. Setidaknya ada 4 organ yang berperan dalam proses sistem peredaran darah, yaitu jantung, arteri, vena, dan darah. Pertama, jantung merupakan organ peredaran darah paling penting dalam sirkulasi darah di tubuh manusia. Dalam sistem peredaran darah, kecepatan jantung dalam memompa menjadi kunci. Semakin cepat jantung memompa, maka semakin cepat juga darah dapat mengangkut zat-zat sisa metabolisme tubuh. 2. Arteri. Tugasnya membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi dari jantung, lalu mengalirkannya menuju kapiler atau kembali ke jantung. 3. Vena. Merupakan organ peredaran darah yang membawa darah terdeoksigenasi ke paru-paru agar organ ini menerima oksigen dan dapat bekerja dengan baik. 4. Darah. Merupakan komponen yang bergerak dan diproses oleh sistem peredaran darah. Selain mengangkut hormon, nutrisi, oksigen, dan antibodi, darah juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Darah dalam tubuh manusia beredar dalam pembuluh darah. Oleh karena itu, disebut peredaran darah tertutup. Pada waktu jantung berkontraksi, darah yang berasal dari seluruh tubuh yang banyak mengandung sisa oksidasi dan karbon dioksida masuk ke dalam serambi kanan melalui pembuluh bilik besar atas dan pembuluh bilik besar bawah. Dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Kemudian, sistem peredaran darah manusia bersifat 1. Tertutup, karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Kedua, yaitu ganda, karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang dimulai dari jantung ke paru-paru kemudian ke jantung. Namun, darah prosesnya, peredaran darah melewati bagian-bagian tertentu. Darah dari bilik kiri yang menuju arteri pulmonalis atau darah kaya CO2, kemudian diteruskan ke paru-paru. Selanjutnya menuju vena pulmonalis di mana darah banyak mengandung O2 dan berakhir ke serambi kiri. Darah dari serambi kiri kemudian akan diteruskan ke bilik kiri yang selanjutnya akan mengikuti sistem peredaran darah besar. Aliran darah pada peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Seperti halnya pada peredaran darah kecil, dalam perjalanannya, aliran darah pada peredaran darah besar juga melewati bagian-bagian tertentu. Aliran darah dimulai dari bilik kiri menuju aorta, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya menuju vena cava superior atau inferior, di mana darah kaya karbon dioksida. Dan peredaran darah besar diakhiri di serambi kanan. Darah dari serambi kanan akan menuju bilik kanan yang kemudian akan mengikuti sistem peredaran darah kecil. Selain peredaran darah, pada tubuh manusia juga terjadi peredaran limfa. Limfa adalah cairan berwarna kekuning-kuningan yang berisi sel-sel darah putih, kemping-kemping darah, dan fibrinogen. Selain itu, limfa adalah sistem tubuh yang berperan dalam imunitas tubuh. Beberapa fungsi limfa sebagai berikut. Yang pertama, transfer substansi zat antar sel, jaringan, dan darah. Yang kedua, absorpsi lemak dari usus halus. Yang ketiga, menghasilkan sel limfosit pada kelenjar limfa. Yang keempat, menghancurkan bakteri secara fagosit. Yang kelima, menghasilkan zat antibodi. Cairan interstitial atau cairan jaringan adalah cairan yang membasahi dan menyelimuti jaringan seluler. Cairan ini ditemukan di sela-sela ruang di antara sel, juga dikenal sebagai ruang di antara jaringan. Seseorang akan memiliki rata-rata 20 liter cairan interstitial dalam tubuh mereka yang merupakan sekitar 16% dari total berat tubuh manusia. Cairan ini memasok nutrisi ke sel-sel tubuh, serta menjadi sarana untuk menghilangkan limbah.
tubuh manusia memiliki rata-rata antara 4,5 dan 5,5 liter darah, yang berarti jumlah cairan interstitial lebih besar daripada cairan darah yang ada di dalam tubuh manusia. Cairan interstitial juga merupakan cairan dari plasma darah yang merembes keluar dari kapiler darah atau cairan limpa yang mengisi ruang antar sel. Cairan limpa itu sendiri berfungsi sebagai penjaga kelembaban sel, mensuplai makanan, mengumpulkan sisa metabolisme, dan mematikan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu, ada pembuluh limfa yang disebut pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik yaitu saluran di mana aliran limfatik mengalir. Aliran limfatik dipengaruhi oleh gerak otot polos dan gerak otot lurik. Pembuluh limfatik bekerja dimulai dari kapiler limfatik, lalu membentuk pembuluh limfatik yang lebih besar dan berkumpul di pembuluh limfa dada. Pembuluh limfatik terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa kiri. Pembuluh limfa kanan terdiri dari kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan kanan. Pembuluh ini bermuara di vena subclavian dexter, sedangkan pembuluh limfa kiri terdiri dari kepala, leher, dada, lengan kiri, dan daerah setelah rusuk. Pembuluh ini bermuara di vena subclavian sinister. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.